Bab 2016, Membunuh. Namun tak seorang pun menyangka Aiden akan menimbulkan keributan besar, bahkan bergabung dengan Sekte 10.000 Iblis dan Sekte Iblis Surgawi untuk melawan Istana Terlarang. Dia membunuh banyak utusan dewa dengan satu pedang dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Seluruh benua mencari berita tentangnya. Paman, ini salah. Feng Xiaotian membantah, saudaraku telah menyelamatkan hidupku dan adik perempuanku. Keluarga Feng kami hanya membalas budi. Apa salahnya? Lancang. Feng Yunju dengan marah memarahi, semuanya disebabkan oleh kalian berdua, saudara laki-laki dan perempuan. Sekarang keluarga Fengku akan menghadapi bencana kepunahan seperti Jiu Jicheng, dan kalian berdua masih tidak tahu kesalahan kalian dan berani membantah. Paman, apa yang dilakukan Istana Terlarang sudah keterlaluan. Apakah kita sudah berkultivasi sepanjang hidup kita dan pikiran kita sudah kabur? Tidak bisakah kita lagi membedakan yang benar dari yang salah? Feng Xiaotian bingung. Istana Terlarang merupakan kepercayaan dan simbol di hati semua makhluk hidup di benua ini, namun para dewa Istana Terlarang terlalu kejam dan akan membunuh tanpa ampun serta memusnahkan seluruh klan sesuka hati. Tidak ada yang salah dengan kota seperti Jiuji, tetapi kota itu akhirnya hancur dan banyak orang meninggal. Feng Xiaotian, kamu menjadi semakin keterlaluan. Berkumpulnya angin dan awan menampakkan aura pembunuh. Tidak ada yang benar atau salah di dunia ini, yang ada hanya yang kuat dan yang lemah. Paman, saudaraku benar. Tampaknya kita tidak lebih baik dari para pembudidaya iblis itu. Setidaknya mereka berani berdiri dan melawan, terlepas dari hidup atau mati. Kita tahu dengan jelas bahwa perilaku Istana Terlarang itu salah, tetapi kita masih saja melawan hati nurani kita untuk menyenangkan mereka dan memohon belas kasihan dengan cara yang merendahkan diri. Feng Yi juga berbicara. Diam semuanya. Feng Yunbo akhirnya berbicara, dia menghela nafas, Xiaotian, Yi, apa yang dikatakan paman keduamu masuk akal. Sebelum utusan dari Istana Terlarang menemukan keluarga Feng, kalian berdua bersaudara harus membawa orang tua, yang lemah, yang sakit, yang cacat, para wanita dan anak-anak di keluarga kalian dan segera pergi. Saudara laki-laki. Feng Yunju berteriak, melarikan diri. Kemana saya bisa melarikan diri? Kemana Anda dapat melarikan diri di seluruh benua abadi? Feng Yunbo sejenak tidak tahu apa yang dibicarakan Gao, itu memang benar. Daripada duduk dan menunggu kematian, masih ada secercah harapan jika Anda pergi sekarang. Feng Yunbo mendesah. Kakak, menurut pendapatku, sebaiknya kau mengaku pada utusan Istana Terlarang, serahkan Xiaotian dan Yi, dan selamatkan keluarga Feng kita. Feng Yunju menyarankan. Lancang. Feng Yunbo sangat marah. Feng Xiaotian dan Feng Yi adalah anak-anaknya, bagaimana dia bisa menyerahkan mereka kepada mereka? Saudaraku, situasi keseluruhannya penting. Feng Yunju tidak peduli akan hal itu dan langsung menghasut para tetua keluarga Feng lainnya untuk mulai memberikan tekanan pada mereka. Jika ada yang berani menyebutkan hal ini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Momentum Feng Yunbo melonjak. Sebagai kepala keluarga Feng, kekuatan bertarungnya secara alami adalah nomor satu yang tak terbantahkan. Hehe. Feng Yunju tertawa dan berkata, saudaraku, tindakanmu ini akan membawa bencana bagi keluarga Feng kita. Tunggu saja dan lihat. Setelah mengatakan ini, Feng Yunju pergi dengan marah bersama para pendukungnya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Xiaotian bertanya dengan bingung. Feng Yunbo berhenti sejenak dan berkata, seperti yang kukatakan, tinggalkan keluarga Feng sesegera mungkin, semakin jauh semakin baik. Ayah, kemana kita bisa pergi? Cari tahu para pembudidaya setan itu. Feng Yunbo memutuskan. Ini. Feng Xiaotian dan Feng Yi sama sekali tidak dapat bereaksi untuk sesaat. Kekuatan iblis bagaikan api dan air. Sungguh sulit untuk menerima kenyataan bahwa sekarang kita harus mencari seorang kultivator iblis. Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu, tapi musuh dari musuhku adalah temanku. Terlebih lagi, menurut berita, kelompok pembudidaya iblis itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Aiden. Sekarang, hanya dengan cara ini ada secercah harapan untuk melestarikan api keluarga Feng. Feng Yunbo berkata tanpa daya. Ayah, silakan ikut dengan kami. Feng Yi enggan dan berkata dengan sedih. Hah? Feng Yunbo menghela napas dan berkata, sebagai kepala keluarga Feng, bagaimana aku bisa melarikan diri dari medan perang? Ayo pergi. Kalian berdua, saudara-saudari, harus ingat untuk tetap hidup, ingat. Ayah. Feng Xiaotian berteriak. Ayo berangkat, akan terlambat kalau kita tidak berangkat sekarang. Feng Xiaotian mendesah. Memang tidak ada benar atau salah di jalan kultivasi, yang ada hanya kuat atau lemah. Ada juga banyak orang kuat di benua ini yang tidak puas dengan perilaku Istana Terlarang. Tetapi mereka tidak berdaya karena utusan Istana Terlarang terlalu kuat. Yang paling mewakili adalah aliansi bela diri beberapa tahun yang lalu. Para prajurit itu tidak salah. Bersikaplah baik terhadap mereka yang melakukan praktik sihir, dan jangan berkonflik dengan mereka yang melakukan praktik Taoisme. Pada akhirnya, mereka semua dimusnahkan oleh Istana Terlarang dan digambarkan sebagai penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Dia pernah melihat seorang prajurit saat dia masih muda, dan prajurit itu bahkan memberinya beberapa petunjuk.
Jadi pada hari itu, setelah dia mengetahui bahwa Aiden adalah seorang pendekar, dia masih menunjukkan kelonggaran dalam hatinya. Ayo pergi, mungkin kau benar, pergi cari Aiden itu. Feng Yunbo mendesak. Ayah, jaga diri. Sebagai putra tertua, Feng Xiaotian tentu tahu keseriusan masalah ini. Dia dengan paksa membawa Feng Yi yang tidak mau pergi. Keluarga Feng tidak terlalu kuat, dan bahkan hanya ada sedikit orang dalam keluarga yang telah berkultivasi ke alam laut kesadaran. Sebuah retakan muncul di langit, dan cahaya ilahi bersinar, mengalir turun bagaikan banjir yang menerobos bendungan. Utusan dari istana terlarang akhirnya tiba, dan tekanan kuat langsung menyelimuti seluruh keluarga Feng. Seluruh keluarga Feng merasa bahwa akhir sudah dekat. Keluarga Feng, yang melindungi prajurit Aiden, pantas mati. Seorang utusan ilahi berdiri tinggi di langit dan memarahi dari posisi merendahkan. Tuanku, mohon ampuni hamba. Feng Yunju bergegas keluar, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, utusan dewa, kami tidak tahu identitas Aiden. Ini semua karena perilaku sembrono generasi muda keluarga ini. Mohon maafkan saya. Utusan dewa tingkat ketiga mendengus dingin dan menyapukan indera keilahiannya. Tingkat kultivasi di puncak alam lautan kesadaran sudah cukup untuk mencakup segalanya, dan setiap gerakan tidak dapat luput dari deteksinya. Utusan dewa, tolong ampuni nyawaku. Keluarga Feng selalu menghormati kehidupan istana terlarang dan tidak punya niat untuk tidak patuh atau tidak menghormatinya. Feng Yunju dan sekelompok master keluarga Feng berlutut di tanah dan memohon dengan getir. Sebaliknya, Feng Yunbo berdiri di sana, tidak bergerak. Kakak kedua, kamu benar-benar mengecewakan. Feng Yunbo memarahi, meskipun keluarga Fengku bukan sekte besar, kami pasti punya harga diri. Semut, apakah kamu mencari kematian? Utusan Tuhan itu mendengus dingin, mengarahkan tangannya dengan santai, dan seberkas cahaya ilahi melesat ke arah Feng Yunbo dari udara. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Yunbo memancarkan cahaya terang, namun dia tidak dapat menghalangi cahaya suci tersebut dan langsung tertusuk. Aku akan melawanmu. Feng Yunbo mengabaikan dadanya yang berdarah dan langsung menyerang banyak utusan dewa di udara. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan seorang pun. Utusan dewa tingkat ketiga memberi perintah. Sinar cahaya ilahi yang dipenuhi aura pembunuh yang tak terbatas turun dari langit. Pegunungan tempat keluarga Feng berada hancur berkeping-keping dan beterbangan kemana-mana. Semua anggota keluarga Feng yang tidak sempat melarikan diri tewas secara tragis, dengan darah berceceran di mana-mana dan mayat berserakan di tanah. Saudaraku, lihatlah semua ini, lihatlah semua ini. Feng Yunju berlumuran darah. Dia berlari sekuat tenaga, tetapi semua arah terhalang. Feng Yunbo tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya membakar jiwanya untuk mendapatkan kekuatan sesaat dan mengambil inisiatif untuk bergegas menuju utusan Tuhan di udara. Tapi ini tetap tidak mengubah apapun. Utusan dewa tingkat ketiga hanya menamparnya dengan punggung tangannya, dan jiwa Feng Yunbo pun padam sepenuhnya, berubah menjadi manusia berdarah yang jatuh dari langit. Bab 2017, Tanah yang sangat dingin. Jauh di sana, Feng Yi, Feng Xiaotian dan anggota klan mereka menyaksikan semua ini namun tidak berdaya berbuat apa-apa. Ayah! Feng Yi menangis dan menjerit, mengepalkan tangannya dan ingin bergegas kembali, tetapi Feng Xiaotian memeluknya erat-erat. Kakak, jangan biarkan ayah dan rakyat kita mengorbankan nyawa mereka dengan sia-sia. Ayo cepat. Feng Xiaotian juga sangat sedih, tetapi apa yang bisa mereka lakukan karena mereka lemah. Kembali hanya akan membuang-buang waktu. Seluruh keluarga Feng tenggelam dalam cahaya ilahi, dan tidak ada satu orang pun yang tersisa hidup. Tak peduli apakah Feng Yunbo bangkit untuk melawan, atau Feng Yunju yang berlutut dan memohon belas kasihan, mereka tidak dapat lolos dari kematian. Setelah dengan mudah menghancurkan keluarga Feng, utusan dewa tingkat ketiga sekali lagi menghancurkan kehampaan dan pergi bersama utusan dewa lainnya. Seluruh benua abadi panik untuk sementara waktu, takut kalau mereka akan terlibat. Kehancuran keluarga Feng hanyalah riak di lautan. Kehancuran kota Jiuji benar-benar menarik perhatian. Dibandingkan dengan kehancuran Sekte Wanmo dan Sekte Tianmo di dunia pembudidaya iblis, kerugian di dunia Tao tidak berarti apa-apa. Tiga sekte besar Tao, Sekte Xuanshen, Sekte Yunlan, dan Sekte Fengshen, juga berada dalam keadaan panik. Para guru dari tiga sekte besar bersama-sama menyampaikan pandangan mereka. Mereka selalu sangat kagum dengan istana terlarang dan tidak berani berpikir dua kali. Pada saat yang sama, di negeri paling utara ini, ada hamparan es yang luas di sini, dan suhunya yang sangat rendah cukup untuk membekukan seorang kultivator di alam lingtai hingga mati. Di dunia yang putih ini, tidak ada rumput dan semua benda layu. Hanya ada sedikit orang di sini dan tidak ada kehidupan. Sebuah lubang muncul di langit Beiyuan, dan cahaya pedang menyapu, diikuti oleh sosok yang jatuh dari cahaya pedang. Lalu sebilah pedang ditusukkan ke dalam es yang tebal. Sosok itu tidak lain adalah Aiden yang terluka parah. Meskipun serangan pedang terhadap puluhan utusan dewa tingkat 3 berhasil menghancurkan cahaya ilahi Tongtian, itu juga menyebabkannya menderita pukulan yang menghancurkan. Untungnya,
Pohon kuno Yuexi melindungi jiwanya yang abadi, dan pedang tulang naga sejati Zixiao secara spontan membunuh musuh di saat-saat terakhir, membunuh utusan dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pedang, dan akhirnya merobek ruang, membawa Aiden melintasi kehampaan dengan niat pedang. Namun, pedang Zixiao juga telah mencapai batas kekuatannya. Meskipun pedang itu sebanding dengan senjata abadi, ia sepenuhnya bergantung pada kesadaran spiritualnya sendiri. Pedang Zixiao adalah pedang tulang naga sejati yang menjadi lebih kuat seiring bertambahnya kekuatan penggunanya, dan Aiden terlalu lemah sekarang. Hamparan es yang luas tak berujung, dan lapisan es tebalnya mencapai puluhan kaki. Aiden berbaring di atas es, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan seni bela diri, membantunya melawan dingin. Jiwanya telah menderita goncangan hebat, namun kini, di bawah perawatan pesona spiritual pohon cahaya bulan kuno, jiwanya mulai pulih sedikit demi sedikit. Saat seni bela diri tingkat ke-10 diaktifkan, pori-pori tubuhnya terbuka, menyerap energi spiritual yang melayang di antara langit dan bumi. Dibandingkan dengan tempat lain, hamparan es yang tak berujung ini dapat digambarkan sebagai tempat yang sangat dingin. Kesadaran Aiden bergerak cepat seiring dengan tingkat ke-10 dari kitab suci bela diri, dan lintasan yang dilaluinya sejalan dengan prinsip utama langit dan bumi. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi badai salju lebat mulai turun dari langit. Jiwa Aiden berangsur-angsur pulih dan terbangun, mengumpulkan kekuatan sihirnya untuk memperbaiki luka-luka di tubuhnya. Yang mulia, kali ini semua berkat pedang tulang naga sejati langit ungu. Pohon kuno Yuexi menyampaikan pesan tersebut. Aiden mengangguk dan menatap pedang tulang naga sejati Zixiao yang memancarkan cahaya pedang ungu dan miring di sampingnya. Sepertinya aku masih meremehkan para pendeta di dunia ini. Aiden merasa sedikit emosional. Jika bukan karena kekuatan pedang tulang naga sejati langit ungu, dia pasti sudah hancur sejak lama. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Energi spiritual tidak setipis di dunia yang gelap dan eksotis, tetapi kekuatan tempur yang terkuat tidak ada bandingannya. Apa alasannya? Aiden berdiri dan menatap hamparan es yang tak berujung. Dia sekarang yakin bahwa tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Tetapi tidak ada aturan khusus penekanan, tidak seperti wilayah bintang Zongtian sebelumnya. Seorang abadi kuno telah mendirikan formasi Zuxian untuk mencegah munculnya kekuatan tempur tingkat abadi sejati. Namun, fenomena ini tidak ada di dunia ini. Sejujurnya, ini adalah dunia yang lebih cocok untuk latihan spiritual. Selain itu, pembagian alamnya sangat sederhana. Hanya 3 alam, lingtai, lautan kesadaran, dan reinkarnasi. Terlebih lagi, para kultivator di dunia ini berlatih dengan kecepatan yang luar biasa lambat, dan kekuatan tempur mereka tidak begitu kuat. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan istana terlarang. Pohon Yuexi kuno mengingatkan. Ya, saya punya dugaan yang sama. Aiden mengeluarkan pedang tulang naga sejati Zixiao. Baru saja, ketika dia berlatih seni bela diri tingkat ke-10, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa dia telah membuka tingkat ketiga. Meskipun wilayahnya tidak berubah sama sekali, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Teknik bela diri ini memang luar biasa, mungkin ini adalah metode dari Dewa Abadi. Aiden berspekulasi. Ini adalah sistem pelatihan yang belum pernah dialaminya sebelumnya, tetapi dapat meningkatkan kekuatan fisik dan keterampilan bertarungnya secara signifikan. Dengan kata lain, dia sendiri adalah harta dan senjata tempur. Orang yang menciptakan metode ini pasti juga orang yang kuat, tetapi mengapa batas atas kekuatan tempur di dunia ini begitu rendah? Aiden benar-benar tidak bisa memahaminya. Pada saat ini, beberapa aura tiba-tiba muncul di kedalaman salju yang luas. Aiden segera mengepalkan pedang tulang naga sejati Zixiao dan bersiap untuk bertempur. Tak lama kemudian, 3 sosok muncul dari badai salju. Ketiga pria itu memancarkan lapisan cahaya ke seluruh tubuh mereka dan dengan cepat bergegas menuju Aiden. Prajurit. Aiden terkejut. Jelaslah bahwa ketiga orang yang tiba-tiba muncul itu tampak seperti prajurit, tetapi tidak sepenuhnya. Dia cepat-cepat mundur, mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang menyala-nyala menyapu ke segala arah, memukul mundur ketiga prajurit itu. Ketiganya terkejut dan segera mengalami luka-luka di tubuh mereka, yang disebabkan oleh energi pedang. Aiden tidak membunuh mereka, tetapi hanya memaksa beberapa orang mundur begitu saja. Kapan orang sekuat itu muncul di daratan? Kau jelas masih dalam tahap awal kultivasi spiritual, tapi kau mampu melukai kami dengan satu pedang. Siapa kamu? Mereka bertiga menghalangi jalan Aiden dari 3 arah, seolah-olah mereka takut Aiden akan melarikan diri. Aiden melirik ketiga orang ini. Tingkat kultivasi mereka lebih tinggi darinya, tetapi mereka juga baru saja memasuki alam laut kesadaran. Dia menyimpan pedangnya, dan cahaya kemasan seni bela diri beredar, membubarkan badai salju di sekitarnya. Prajurit. Apakah kamu seorang pejuang? Itu sebenarnya seorang prajurit. Ketiganya terkejut dan memperlihatkan ekspresi terkejut, diikuti oleh rasa hormat dan kagum yang besar. Saya tidak tahu Yang Mulia akan datang. Mohon maaf. Mereka bertiga langsung berlutut dan berteriak dengan sangat hormat. Aiden sangat bingung dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini, berdiri dan bicara. Yang Mulia, silakan ikuti kami. Mereka bertiga berdiri dan dengan hormat menuntun Aiden terbang lebih jauh ke utara.
Setelah terbang selama setengah jam, mereka bertiga membawa Aiden melintasi hamparan es dan salju tebal dan tiba di suatu tempat yang penuh bunga. Situasi di sini benar-benar berbeda dari cuaca dingin yang menusuk tadi. Bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau, dan ada air yang mengalir di bawah jembatan-jembatan kecil. Ini adalah surga musim dingin yang langka. Para penjaga telah kembali. Begitu ketiga orang itu muncul bersama Aiden, banyak orang berlari keluar dan berteriak. Basis kultivasi orang-orang ini sangat rendah sehingga dapat diabaikan. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka baru saja memulai jalur kultivasi. Orang-orang ini termasuk orang tua, wanita, dan anak-anak. Setelah melihat Aiden, mereka semua menjadi sangat waspada. Jangan khawatir, ini yang mulia. Mereka bertiga menjelaskan dengan cepat. Bab 2018, Tanah Prajurit yang Sesungguhnya. Pikiran Aiden dipenuhi keraguan, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh lagi. Ketiga pria itu menuntun Aiden ke sebuah batu biru besar dan membungkuk hormat. Aiden mengerutkan kening, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, semuanya, di mana tempat ini? Yang mulia, ini adalah dunia persilatan. Ketiganya menjelaskan, tempat ini adalah tanah sungguhan yang dibuka oleh pemimpin aliansi bela diri Chang Yue dan para prajurit sebelumnya. Jadi begitu. Aiden secara garis besar memahaminya. Ternyata tempat ini adalah tanah sungguhan yang dibuka oleh aliansi bela diri. Tidak heran orang-orang ini begitu menghormatinya setelah melihat bahwa dia adalah seorang pejuang. Selain itu, orang-orang ini jelas bukan pembudidaya sihir, juga bukan penganut Tao, tetapi mereka juga bukan pejuang sepenuhnya. Tempat ini tidak terlalu besar, dan tidak dibuka secara buatan, tetapi terbentuk secara alami. Namun, tersembunyi jauh di dalam hamparan es tak berujung dan badai salju, hanya sedikit orang yang menemukannya. Kala itu, para seniman bela diri dari aliansi bela diri begitu kuat hingga mereka mendominasi seluruh benua, tetapi mereka tidak pernah bersaing dengan para kultivator sihir atau kultivator Taoisme untuk memperebutkan wilayah. Sebaliknya, lokasinya berada di ladang es di utara jauh dan ditemukan secara tidak sengaja. Orang-orang ini adalah keturunan para prajurit aliansi bela diri. Para prajurit itu telah meninggal dan warisan mereka pun terputus. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan para pendekar ini semuanya mengandalkan teknik bela diri yang tidak lengkap, dan kemudian mereka mengeksplorasinya sendiri sebelum mereka nyaris tidak dapat memulai jalur kultivasi. Semua orang merasa sangat ramah saat melihat Aiden. Tidak ada lagi prajurit di benua ini. Aiden adalah satu-satunya dan yang terakhir. Setelah mengetahui hal ini, Aiden pun diliputi emosi. Sang pendekar memang luar biasa, namun ia telah ditindas sampai sejauh ini oleh istana terlarang. Banyak anak-anak memandang Aiden dengan kagum. Aiden memikirkannya, lalu dia memasukkan pedang tulang naga sejati Zixiao ke tanah dan berinteraksi dengan semua orang sebagai seorang pejuang. Hai, Yang Mulia. Salah satu dari mereka menghela napas dan berkata, aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, kita masih bisa melihat pejuang sejati. Aiden juga merasa sedikit emosional. Dia masih ingat instruksi Chang Yue kepadanya sebelum dia meninggal. Setelah berpikir sejenak, Aiden bertanya lagi, apakah benar-benar hanya kalian yang tersisa di negeri ini? Ada satu orang lagi. Satu orang menanggapi. Orang itu lebih kuat dari kita. Dia adalah satu-satunya di antara garis keturunan kita yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi pejuang sejati. Namun, dia sedang berburu dan belum kembali. Oh. Aiden menjadi tertarik, Yang Mulia, dia sangat sombong dan pemarah. Jika dia menyinggung Anda, mohon lebih toleran. Aiden tersenyum dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, di tengah badai salju yang dahsyat, sesosok tubuh yang tinggi berjalan masuk sambil menggendong seekor binatang buas yang besar di punggungnya. Pria yang datang itu sangat tinggi dan kuat, dan tingkat kultivasinya berada di sekitar tahap tengah alam laut kesadaran. Dibandingkan dengan tiga saudara sebelumnya, dia lebih mendekati tipe pejuang, tapi dia juga bukan pejuang seutuhnya. Dari sini, dapat diketahui bahwa orang yang datang ke sini juga telah terputus jalur kultivasinya dan hanya bisa mengandalkan bakatnya sendiri untuk menjelajah. Kakak Lin kembali. Begitu lelaki itu muncul, banyak orang di tempat kejadian berlarian menyambutnya. Dapat dilihat bahwa pria ini memiliki status yang tinggi dan sangat disegani di dunia nyata. Yang Mulia, Lindong telah melindungi tanah asli dan pergi berburu untuk memastikan kelangsungan hidup orang tua, lemah, wanita, dan penyandang cacat di tanah asli, jadi dia sangat bergengsi. Seseorang mulai menjelaskan kepada Aiden. Pada saat ini, Lindong melemparkan binatang buas di bahunya ke samping, matanya bersinar bagai kilat, dan dia melihat Aiden sekilas. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah. Dia bergegas mendekat dengan tidak ramah dan bertanya dengan marah, apakah ada orang luar yang masuk? Kemudian, Lindong melirik ketiga saudara itu dan memarahi mereka, siapa yang menyuruh kalian bertiga membawa orang luar ke tanah yang sebenarnya? Saudara Lin, tenanglah. Segalanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Yang tertua dari ketiganya, Motian, menjelaskan, dia adalah Yang Mulia. Apa? Lindong jelas sangat terkejut dan tidak mempercayainya sama sekali. Bagaimana mungkin masih ada prajurit di benua ini? Yang Mulia adalah gelar terhormat yang mereka berikan kepada semua prajurit di bumi. Apakah Anda benar-benar Yang Mulia?
Lindong menatap Aiden dengan niat jahat. Aiden mengangguk, napasnya bergetar, dan cahaya kuat terpancar dari tubuhnya, terus-menerus menyambar di sekelilingnya. Inilah nafas seorang pendekar, cahaya kemasan bela diri sangatlah istimewa. Lindong sangat terkejut dan berkata, aku tidak menyangka kamu adalah seorang pejuang sejati. Oke. Aiden menahan nafas dan berkata, namaku Aiden, dan aku memang seorang pejuang. Lindong tersenyum, dan ekspresinya tampak lebih baik, tetapi masih penuh permusuhan. Kamu seorang pejuang, jadi kamu pasti sangat kuat. Sejujurnya, kami telah lama bersembunyi di bumi nyata dan tidak pernah meninggalkan dataran utara yang luas ini. Sekarang saya tidak tahu apa tingkat kultivasi saya, dan jalur kultivasi di depan terhalang. Saya ingin meminta bimbingan Anda. Aiden tentu saja bisa memahami maksud Lindong. Sepertinya dia meminta nasihat, tetapi sebenarnya itu adalah provokasi. Lindong, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dengan melakukan ini. Tiga bersaudara Mo Tian, Modi dan Mo Xuan sedikit marah. Lindong memiliki temperamen yang aneh, tetapi dia memang sangat kuat, yang mana telah diketahui oleh ketiga bersaudara itu sejak lama. Apa yang kalian bertiga ketahui? Lindong menegur, Yang Mulia adalah seorang pejuang. Para pejuang tidak takut hidup dan mati, jadi mereka secara alami berani melawan semua musuh. Selama bertahun-tahun, kami, para lelaki di Tanah Sejati, telah menderita karena kurangnya keterampilan untuk diwariskan. Hanya melalui usaha beberapa dari kami berhasil berkembang hingga ke tingkat kami saat ini. Kedatangan Yang Mulia sangatlah penting. Saya ingin meminta saran Anda atas nama kita semua. Lindong adalah komandan sebenarnya, dan dialah yang memiliki keputusan akhir pada semua masalah, baik besar maupun kecil. Ada dua makna dalam perkataannya, yang pertama adalah untuk menguji kekuatan Aiden, dan yang kedua adalah dia sudah lama melihat bahwa kultivasi Aiden tidaklah tinggi, sebaliknya, sangat rendah. Jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Aiden, agar dia bisa memantapkan dominasinya di masa depan, apapun yang terjadi. Ketiga bersaudara Mo dan Aiden semuanya mengetahui hal ini. Ketiga saudara laki-laki keluarga Mo berpikiran sederhana dan tidak ingin Aiden terluka, jadi mereka sangat menentangnya. Lindong, ini tidak perlu, kan? Mo Tian menolak. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian bertiga, jadi jangan bicara omong kosong. Lindong berteriak dengan keras, Yang Mulia, saya minta maaf. Setelah mengatakan itu, Lindong mundur beberapa langkah tanpa peduli apakah Aiden setuju atau tidak. Kemudian, dia mengguncang auranya dan sepenuhnya melepaskan kultivasinya di tahap tengah alam laut kesadaran. Angin kencang menyebar ke segala arah, sungguh indah. Aiden mengerutkan kening. Dalam kondisinya saat ini, dia jelas bukan tandingan Lindong. Bagaimanapun, kesenjangan di alam mereka memang ada. Tetapi mundur jelas bukan idenya, dan Aiden juga ingin secara formal menguji aspek luar biasa dari sistem ketiga seni bela diri. Saya menerima tantanganmu. Aiden menjawab. Dia berteriak, membuang pedangnya, dan dikelilingi oleh lapisan cahaya seni bela diri kemasan, yang luar biasa. Lindong sangat tegas. Dia mengangkat tinjunya dan menyerang Aiden dengan kekuatan yang luar biasa untuk menekannya. Pukulan itu sangat kuat dan energinya terkunci sepenuhnya pada tubuh Aiden, membuatnya mustahil baginya untuk menghindar dan ia hanya bisa bertahan. Tanah tempat Aiden berdiri runtuh dengan cepat dan amblas. Bab 2019, Pengajaran. Bola cahaya terpancar dari tubuh Lindong, menekan Aiden berulang kali. Butiran-butiran keringat muncul di dahi Aiden. Ia mengedarkan jurus-jurus bela diri tingkat ke-10, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan setiap sisi tubuhnya terbuka. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, memaksakan diri untuk berdiri sedikit demi sedikit, lalu melesat menuju sorotan cahaya. Dengan suara, bang, yang keras, Aiden terlempar. Jelas, celah di ranah itu terlalu besar. Meskipun jalur seni bela diri itu kuat, itu tidak memungkinkannya untuk melintasi ranah yang begitu besar untuk melawan musuh. Namun meski begitu, Lindong masih cukup terkejut. Karena walaupun Aiden tampak kalah, serangan balik Aiden pada akhirnya hampir menetralkan semua serangannya. Anda harus tahu bahwa dia telah mencapai tahap tengah alam laut kesadaran, sementara Aiden baru saja memasuki platform spiritual. Kerajaan Yang Mulia tidaklah tinggi, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa. Lindong mendesah. Dia percaya bahwa ini adalah kekuatan seorang seniman bela diri. Jika dia bisa berlatih seni bela diri ortodoks dan menghubungkan arus pendek, dia pasti tidak akan berhenti di situ. Lindong punya ide besar, yaitu menjadi lebih kuat dan memimpin penduduk bumi nyata keluar dari hamparan es yang luas ini. Kamu sudah sangat hebat. Kamu telah mencapai levelmu saat ini dengan jalan yang belum sempurna dan bakatmu sendiri. Itu sudah sangat langka. Aiden berkata dengan tenang. Karena Anda telah datang ke tempat kami yang sebenarnya, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi di dunia luar? Kata Lindong. Aiden tidak menyembunyikan apapun tentang hal ini. Dia menggambarkan situasi benua abadi saat ini dengan jujur. Semua orang yang mendengarnya sungguh terkejut. Kebencian orang-orang di dunia nyata terhadap istana terlarang tidak kalah dari kebencian Aiden. Mereka telah bersembunyi di tempat nyata ini untuk waktu yang lama, dan tidak seorang pun dari mereka yang pernah meninggalkan hamparan es yang luas itu. Tetua,
bisakah Anda mengajarkan kami rahasia seni bela diri? Pada saat ini, seorang gadis di antara kerumunan itu berdiri dan berkata dengan malu-malu. Gadis ini memiliki mata yang cemerlang, gigi yang putih, dan penampilan yang murni dan tanpa celah. Usianya baru 18 tahun, tetapi dia sangat cantik. Gadis itu adalah salah satu dari sedikit orang di dunia nyata yang memiliki bakat darah yang sangat tinggi. Dia juga merupakan guru terkuat kelima di seluruh dunia nyata selain Lindong dan 3 saudara laki-laki dari keluarga Mo. Kekuatannya sangat rendah, mungkin hanya pada tahap tengah lingkai, tetapi ia dapat dianggap telah memasuki jajaran kultivator. Aiden melirik gadis itu, berpikir sejenak dan berkata, hidupku diselamatkan oleh Chang Yue, pemimpin aliansi bela diri, dan keterampilan seni bela diriku juga diajarkan oleh Chang Yue. Sebagai keturunan prajurit aliansi bela diri, sudah sewajarnya jika Anda mewariskan keterampilan ini kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar Aiden menyetujuinya dengan mudah, mereka menjadi sangat gembira. Untuk waktu yang lama, mereka hanya bisa mengandalkan beberapa tanda dan wawasan yang ditinggalkan oleh para mantan prajurit aliansi bela diri, dan mengandalkan bakat mereka sendiri untuk menjelajah, untuk mencapai level mereka saat ini. Namun jelaslah bahwa kita telah mencapai suatu kemacetan, dan hal itu akan menjadi semakin sulit seiring kita melangkah maju. Di antara mereka, persepsi Lindong adalah yang paling jelas. Kultivasinya tidak meningkat sama sekali selama beberapa dekade. Yang mulia, Anda benar-benar penyelamat kami. Nama gadis itu Ali, kata Ali penuh semangat. Dengan penuh semangat, dia langsung berjalan dan mencoba menarik Aiden, kata-katanya penuh dengan kegembiraan. Ali, jangan kasar. Ketiga saudara Mo itu mengomel. Aiden tersenyum tipis dan berkata, kamu terlalu baik. Aiden berkata tanpa ragu sedikit pun, dia membentuk segel dengan tangannya dan memaksakan keluar jurus bela diri klasik tingkat ke-10 dari tubuhnya. Seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari tubuh itu, lalu melayang di langit rendah, membentuk sebuah buku kuno. Ini adalah teknik yang diberikan Chang Yue kepadanya setelah dia diasingkan di sini dan menyelamatkannya. Aiden yakin bahwa teknik ini diciptakan setidaknya oleh sosok tingkat abadi. Akan tetapi, bahkan saat dia menjadi Dewa Abadi Haltian di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar kemunculan seorang prajurit setingkat Dewa Abadi di surga. Jadi ada banyak pertanyaan di sini, tetapi metode ini memang luar biasa. Sekarang dia baru terbuka sampai level ketiga. Metode ini diwariskan kepadaku oleh pemimpin aliansi bela diri, dan sekarang telah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Anda dapat merujuknya kapan saja dan melanjutkan rangkaiannya. Aiden menyarankan dengan keras. Semua orang memejamkan mata, dan mengirimkan pikiran spiritual mereka untuk menyelidiki kitab suci. Lindong, 3 bersaudara Mo, Ali dan manusia lainnya duduk di sekitar tingkat ke-10 dari klasik seni bela diri. Aiden tersenyum dan mendatangi batu besar itu. Sekarang kita telah sampai di tempat di mana garis keturunan para prajurit tertinggal, tidak perlu lagi menggunakan pedang untuk saat ini. Dia membelai pedang tulang naga sejati Zixiao yang disisipkan secara diagonal di samping batu itu dan berkata dengan nada menenangkan, kawan lama, aku harus menempuh jalan baru dan akan meninggalkanmu untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, Aiden juga duduk bersila. Langit dan bumi itu luas, dan ada alam semesta purba yang tak berujung. Seseorang setidaknya harus mencapai alam abadi sejati untuk dapat menjelajahinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah menemukannya, dan Aiden merasa gelisah. Tangannya bergerak mengikuti lintasan tingkat ke-10 Wujing berulang-ulang. Dia dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan misterius di dunia ini, dan sepasang mata misterius yang mengawasi segalanya. Persepsi ini sangat jelas, namun samar. Alasan mengapa dia bisa merasakannya adalah karena dia adalah pria kuat tingkat dewa sejati, dan alasan mengapa itu samar adalah karena kultivasinya sekarang sepenuhnya tersegel. Para pejuang menghargai perpaduan antara kecepatan dan kekuatan, dan mereka lebih menghargai penguatan diri mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan sistem penanaman sebelumnya. Sistem penanaman sebelumnya hanya tentang menjalankan dan mengendalikan hukum, atau membuat hukum. Sebaliknya, para prajurit cenderung menekankan bahwa mereka sendiri adalah hukum dan mereka sendiri adalah senjata yang terkuat. Melalui metode rahasia, Anda dapat menembus langit dan bumi, menyerap energi spiritual dan membuka semua harta karun tubuh manusia. Metode ini sungguh luar biasa. Aiden menyingkirkan semua gangguan dan membenamkan dirinya di dalamnya. Kepompong terbentuk di luar tubuhnya, dan kepompong ini terbuat dari cahaya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan aku tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Di bawah batu, semua orang di tanah sudah pergi dan mencari sudut untuk berlatih. Buku klasik bela diri tingkat ke-10 memberi mereka pengalaman yang berbeda. Banyak teka-teki yang sebelumnya tidak dapat mereka pahami kini menjadi jelas saat ini. Ali, ketiga bersaudara Mo, dan Lindong menatap Aiden yang sedang duduk bersila di atas batu. Kakak Lin, kakak Mo, apa yang sedang kalian lakukan? Ali bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, seluruh tubuh Aiden terbungkus dalam kepompong yang terbuat dari cahaya kemasan, yang sangat misterius. Hampir semua energi spiritual di sekitarnya diserap olehnya. Yang paling menakjubkan adalah pedang tulang kotak kecil yang ditusukkan secara diagonal ke tanah secara otomatis berputar dan melepaskan cahaya pedang. Orang tua itu pasti telah memasuki suatu kondisi misterius. Mo Tian menebak.
Bagus. Lindong merasa sedikit cemburu, karena dialah satu-satunya yang benar-benar paling mengerti. Terutama setelah mengikuti seni bela diri klasik tingkat ke-10 tadi, dia merasa bahwa jika dia telah melihat buku panduan bela diri ini lebih awal, kultivasinya pasti sudah menembus ke puncak lautan kesadaran sejak lama. Kondisi Aiden jelas menunjukkan tanda-tanda terobosan, dan terobosan ini merupakan terobosan penting. Begitu ia berhasil keluar dari kepompong, kultivasi Aiden kemungkinan besar akan meningkat pesat. Mengenai tingkat apa yang dapat dicapainya, sulit untuk dikatakan. Bab 2020, Menerobos Penghalang. Ini adalah catatan pemecahan kepompong yang diwariskan oleh para leluhur kita. Begitu kepompong itu berhasil dipecahkan, kultivasi Yang Mulia pasti akan meningkat ke alam yang luar biasa. Wah, Yang Mulia sungguh mengagumkan. Mata Ali berbinar kagum. Yang Mulia layak menjadi orang terpilih yang diramalkan oleh para leluhur kita. Dia pasti akan membawa kita keluar dari tanah yang sebenarnya dan menuju benua yang luas, menggulingkan kekuasaan istana terlarang, dan membalaskan dendam leluhur kita yang telah meninggal. Ketiga bersaudara Mo datang dengan tangan terkepal. Lindong jelas-jelas tidak senang, karena dialah satu-satunya penguasa. Sekarang Aiden telah menyerahkan seni bela diri tingkat ke-10 secara cuma-cuma, hal itu tidak lagi berarti banyak dan bahkan mungkin mengancam kedudukannya sendiri. Kecemburuan membuat orang kehilangan akal sehatnya. Lindong berhenti dan berjalan menuju batu biru itu selangkah demi selangkah. Lindong, apa yang kamu lakukan di sana? Ketiga saudara Mo langsung berteriak. Lindong, jika kamu pergi ke sana dengan gegabah, kamu pasti akan mengganggu terobosan Yang Mulia. Lindong mendengus dingin dan berkata, kamu terlalu khawatir. Aku hanya pergi untuk menyelidiki dan mengeksplorasi lebih jauh prospek jalur seni bela diri untuk semua orang. Ketiga saudaramu tidak bisa berkata apa-apa, lagi pula, kekuatan dan gengsi Lindong ada di sana. Lindong mengabaikan larangan itu dan bersikeras mendekati Aiden untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia sebenarnya mengerti bahwa dalam situasi ini, Aiden tidak boleh membiarkan siapapun mengganggunya. Namun karena cemburu, dia ingin mengganggu Aiden dengan dalih memeriksa. Yang Mulia. Lindong sengaja berteriak, tetapi Aiden dalam kepompong cahaya tidak bereaksi sama sekali. Aura Lindong bergetar, dan dia sengaja melepaskan kekuatan sihirnya. Ketiga saudara Mo sedikit cemas. Mereka sangat tidak puas dengan perilaku Lindong. Ketiga bersaudara itu relatif sederhana dan jujur. Hanya karena identitas Aiden sebagai seorang pejuang, dan fakta bahwa Aiden mempersembahkan seni bela diri klasik tingkat ke-10 tanpa syarat, wawasannya yang luas patut dikagumi. Lindong, kumohon segera kembali, jangan ganggu Yang Mulia. Namun, sudah terlambat. Kekuatan sihir yang lemah menyebar ke segala arah dan menyentuh kepompong cahaya yang dibentuk oleh Aiden. Saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pedang tulang naga sejati Zixiao tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang yang sangat terang, dan cahaya pedang itu menebas ke arah Lindong tanpa peringatan apapun. Lindong terkejut dan segera menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan. Tetapi dia tidak dapat menahan energi pedang dari pedang tulang naga sejati Zixiao. Semburan energi pedang menghancurkan semua cahaya pelindung di tubuhnya dan mencabik-cabik tubuhnya. Lindong buru-buru mundur karena ngeri, tubuhnya berlumuran darah, dan dia menatap pedang tulang naga sejati Zixiao dengan ketakutan. Pedang ini mengerikan. Lindong berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Dia tidak ragu bahwa seandainya lebih lama lagi, dia pasti sudah mati. Lindong, Yang Mulia sedang membentuk kepompong, Anda tidak boleh mengganggunya. Ya, pedang itu jelas senjata Yang Mulia. Pedang itu memiliki kesadarannya sendiri dan melindungi Yang Mulia. Sebaiknya Anda tidak mengganggunya. Ya, saudara Lindong, mungkin Tuhan akan menciptakan keajaiban dan membawa orang-orang kita keluar dari dunia es. Ali pun berkata dengan penuh harap. Melihat ini, meskipun Lindong merasa tidak senang, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Waktu terus berlalu, Aiden masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Kepompong cahaya itu masih berada di atas batu, tidak ada tanda-tanda akan pecah. Selama periode waktu ini, Lindong berada di garis depan karena bakatnya yang luar biasa. Dia juga dengan sabar menyampaikan pengalaman kepada orang-orang Zendi dan mengajarkan semua orang cara berlatih. Dengan bimbingan tingkat ke-10 dari kitab bela diri klasik, jalur yang terputus dari semua orang di tanah telah dihubungkan, membuat latihan mereka lebih efisien. Namun, mereka semua menghadapi masalah. Meskipun seni bela diri tingkat ke-10 membantu semua orang terhubung dengan jalan yang rusak, seni bela diri itu menghabiskan banyak energi spiritual. Awalnya, wilayah daratan nyata ini tidak terlalu luas. Itu adalah surga yang terbentuk secara alami di hamparan es yang tak berujung. Dahulu tidak seorang pun mampu berlatih karena energi spiritual langit dan bumi yang dibutuhkan sangat lemah. Namun sekarang berbeda, semua orang merasa bahwa energi spiritual semakin menipis. Secara khusus, ia merasakan bahwa jiwa di dalam tubuhnya tampaknya berada dalam keadaan yang sangat lapar, tidak lagi terus-menerus menyerap energi spiritual langit dan bumi dan kemudian memasukkannya ke dalam tubuhnya. Perasaan dari kultivasi semacam ini benar-benar berbeda dari yang pernah ada sebelumnya, dan sungguh membingungkan. Lindong tidak dapat menjelaskan masalah ini karena dia sendiri yang mengalaminya.
Oleh karena itu, semua orang di dunia sangat menantikan Aiden keluar dari kepompongnya sesegera mungkin dan menjawab pertanyaan mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu, tetapi Aiden masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Saudara Mo, mengapa Yang Mulia belum bangun? Ali bertanya dengan cemas. Dia sangat tertarik pada jalur kultivasi, tetapi masalah yang dihadapinya sangatlah serius. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang pada dasarnya berhenti berlatih, karena dengan batu kering energi spiritual, banyak bunga, tanaman, dan pohon di surga telah layu. Meninggalkan surga ini, ada hamparan es tak berujung di luar. Ini bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah jika kita meninggalkan tempat ini dan ditemukan oleh orang lain, itu akan berbahaya. Ali, menurut legenda leluhur kita, semakin lama waktu menyendiri, semakin baik bakatmu. Mo Tian menebak. Namun, saat ini Aiden benar-benar memasuki kondisi yang menakjubkan. Dalam sebulan, ia telah mencapai tingkat kelima dan memahami misteri sistem seni bela diri. Sebagaimana ia duga sebelumnya, sistem latihan bela diri berfokus pada tubuh fisik. Tubuh adalah senjatanya, itu adalah hukum, dan tidak perlu bergantung pada hukum langit dan bumi. Faktanya, sebagian besar energi spiritual yang besar diserap olehnya. Sistem kultivasi semacam ini memang sangat menguras energi. Anda harus terus-menerus menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memperkuat tubuh Anda, menempa daging Anda, dan menjadikannya lebih kuat. Boom, semua orang di dunia nyata mendengar ledakan besar. Kepompong ringan yang membungkus Aiden retak sedikit demi sedikit, dan Aiden muncul darinya seperti dewa perang. Segera setelah itu, cahaya kemasan cemerlang dari seni bela diri melesat ke langit dan menembus udara. Aiden berhasil keluar dari kepompong, dan seluruh dirinya menjadi segar kembali. Tampaknya ada lapisan api yang menyala di matanya, yang terlihat sangat aneh dan kuat. Yang Mulia. Ketiga saudara laki-laki dari keluarga Mo pergi menemuinya dan berteriak dengan hormat, "Selamat datang Yang Mulia," karena berhasil menerobos penghalang. Aiden mengangguk dan melihat tempat sebenarnya. Mereka menemukan bahwa energi spiritual memang telah menjadi jauh lebih tipis dan banyak bunga serta tanaman telah layu, tetapi kekuatan semua orang jelas telah meningkat pesat. Yang Mulia, Anda akhirnya keluar dari kepompong Anda. Kami punya banyak pertanyaan untuk Anda. Ali menghampirinya dan mengeluh. Aiden tertawa dan berkata, "Saudari Ali, apakah Anda punya pertanyaan?" Ali cemberut dan berkata, "Meskipun kita bisa berhubungan kembali saat kamu sedang menyendiri, semakin kita berlatih, semakin kita menyadari bahwa jalur seni bela diri tampaknya tidak ada hubungannya dengan hukum sihir, dan itu menghabiskan banyak energi spiritual." Bersambung.